Kadang-kadang memang saya kalau ke mall gitu, nanti kita ada asam lambung ya, suka kayak tiba-tiba panik, sesak napas. Tapi kalau ada ini, saya tuh nyaman gitu. Nyaman tuh, makanya kemarin ngotot minta ketemu, maksudnya minta ke Bali mau ikut ulang tahun. Ternyata owner yang ngizinin, akhirnya kita komunikasi terus-terus segala macam ya akhirnya. Jadi suami istri. Iya, satu harus ada passion. Dan jangan pernah meninggalkan passion yang sudah ada. Oke, Pak. Nah, suka-suka adik-adik ini ya, passionnya kopi. Kopi gagal pindah martabak. Martabak gagal pindah pisang goreng. Pisang goreng gagal tidur. Siap. Nah, itu passion. Betul, Pak. Fokus dan pantang. Oke. Kembali lagi di channel YouTube Cerita Tentang Dia. Apa kabarnya buat semuanya? Nah, kalau kita sebelumnya udah ngobrol-ngobrol bareng tokoh-tokoh terkenal, kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk ngobrol dengan salah satu tokoh yang mengharumkan kembali kekayaan alam Indonesia nih ya. Karena kalau Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempahnya, tanaman-tanaman herbalnya. Tokoh yang satu ini berhasil membuat sebuah minyak yang sudah go international, yaitu minyak kutus-kutus, dan beliau adalah Pak Servasius Bambang Pranoto. Kira-kira kita mau ngobrolin apa aja nih? Pastinya banyak. Kita mau ngobrolin jeripaya beliau, mau ngobrolin banyak hal di podcast Cerita Tentang Dia. Kalau gitu ikuti saya sekarang. Halo Pak Bambang, apa kabarnya? Baik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Bambang nih, jadi ikutin terus ya. Ya, oke. Silakan masuk. Pak Bambang, ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Bambang, karena kan memang kalau kita mendengar kata kutus-kutus ini ceritanya menarik nih Pak. Betul. Iya kan, sebagai salah satu lah, karena kebetulan orang tua saya juga pengguna minyak kutus-kutus Pak. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak. Jadi kita mau tanya dulu nih Pak, karena kan kalau misalnya di sebuah artikel tuh memang menceritakan bahwa Pak Bambang menemukan minyak kutus-kutus ini karena ingin mengobati diri sendiri. Ya. Ini apakah benar dan boleh diceritain Pak? Ya, dilihat dari background, saya itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Saya ini ahli telekomunikasi, tukang jualan di perusahaan internasional. Jadi ada masa di mana saya sudah mulai malas kerja. Saya akhirnya hijrah ke Bali. Ya, pertama nggak mau kerja, tapi lama-lama kan juga kalau hidup nggak ada kerja kan nggak enak kan. Akhirnya kita buka warung lah. Nah, warung itu nggak tahu bagaimana terkenal. Padahal kita juga nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu terkenal aja. Kebanyakan tamunya dari Perancis. Nah, pada suatu hari banyak tamu yang anak-anak. Anak-anak tuh nggak mau makan nasi, maunya kentang. Kita beri kentang agak banyak. Menuju ke rumah saya itu tidak ada jalan, jadi cuma pematang sungai. Pematang sungai jaraknya 152 meter. Dan sungainya nggak satu, kiri kanan sungai. Ya, nah mungkin karena arus sungai, jadi pematangnya ini tergerus. Jadi kelihatannya di atas ini rata, nggak ada apa-apa, tapi di bawahnya ada bolong gitu, growong lah orang Jawa bilang. Waktu bawa kentang itu nggak sengaja kejeblas. Kejeblas kaki satu aja, yang kaki satunya di atas. Nah, Anda bisa rasakan sakitnya ya. Kayak pemain balet tapi horizontal. Jadi saya pikir nggak apa-apa. Ternyata setelah bangun tidur, kedua kaki saya tidak bisa dikontrol, alias lumpuh, panik lah. Nah, dari situlah mulai perjalanan kenapa minyak itu muncul. Karena saya dengan cara yang lain-lain tidak bisa sembuh, saya kembali kepada diri saya. Dan diri saya menyarankan saya bikin minyak. Oke. Jadilah minyak kutus-kutus
yang legendaris. Wah, ternyata cerita karena memang tujuannya itu memang bukan untuk menjual ya? Tidak ada pikiran. Dan itu sudah di mana era saya sudah tidak mau mencari uang sebetulnya. Karena sebelumnya saya cukup uang. Ya kan? Itu saya temukan umur saya sudah mendekati 60 tahun. Oke Pak, jadi itu perjalanan yang sebenarnya menarik Pak. Makanya kira-kira kan sudah ditemukan dan sudah terbukti nih, teruji ternyata Pak Bambang bisa sembuh. Dan akhirnya bagaimana? Akhirnya muncul niat untuk ternyata ini bisa untuk dipasarkan lah, kurang lebih seperti itu. Minyak kutus-kutus ini bagaimana ceritanya Pak? Ya ini dorongan dari teman-teman yang pernah dapat sisa minyak yang saya buat dulu. Jadi biasalah di Bali selalu buat tujuan teman kan datang. Iya Pak. Teman dari Jakarta datang mampir semua. Saya kasih itu contoh minyaknya itu. Dan katanya di sana sembuh. Dan mereka bilang jual aja supaya banyak orang sembuh. Ya. Saya juga punya pikiran, ya. Kenapa enggak? Kan ini kita menolong orang lain. Betul. Nah akhirnya muncullah minyak kutus-kutus yang siap jual itu di 2013. Berarti prosesnya dari awal 2011 sampai 2013 baru komersial. Berarti ada waktu. Ada waktu. Inilah ya Pak ya. Ya. Benar-benar observasi lagi. Ya, dan saya juga waktu mau dijual, satu saya harus punya merek. Ya. Itu kan nggak ada mereknya waktu ditemukan. Terus kedua juga saya gunakan kaidah-kaidah orang normal. Kalau pakai minyak itu gimana? Misalnya kekentalannya, terus bagaimana gampang meresap, terus aromanya bagaimana. Jadi 2012 itu saya eksperimen dari dasar yang saya temukan untuk menyembuhkan saya, untuk supaya bisa diterima masyarakat. Packaging, nama, dan sebagainya. Akhirnya 2013 pertengahan muncul di pasar. Kutus-kutus. Ya, kutus-kutus. Kenapa Pak kutus-kutus Pak? Ya itu saya dapat gitu loh. Saya nggak nyari. Jadi kalau pernah Anda datang ke Bali namanya Tampak Siring, di situ ada pemandian. Nah, waktu saya menuju ke pemandian di tengah malam, kok ada yang nepuk bahu saya dan menyarankan saya mereknya kutus-kutus. Dan orang itu sampai hari ini saya nggak kenal siapa sih. Ya, saya anggap aja berkah Tuhan. Tapi ada arti tersendiri nggak Pak? Nah, saya baru tahu belakangan. Ternyata kutus-kutus itu 88. Oh 88, itu bahasa Bali gitu ya Pak? Bahasa Bali. Dan itu artinya sangat luas ya. Di kebudayaan Chinese 88 itu angka yang luar biasa. Infinity dan terus continuously gitu. Itu bagus sekali. Dan saya lihat setelah kutus-kutus muncul, banyak sekali orang mencoba pakai merek 88. Mengikut gitu. Iya, ngikut. Dan jadi tren. Sampai Piala Dunia aja simbolnya angka 8. Betul. Oke Pak, ini kan kita sudah mendengar cerita dari Pak Bambang. Dan sebenarnya juga di sosial media dan lain-lain itu memang sudah banyak nih testimonial tentang minyak kutus-kutus itu sendiri. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Bambang nih tentang cerita yang mengatakan bahwa pakai minyak kutus-kutus sembuh dan lain sebagainya? Pak Bambang atau Ibu pasti kan ada nih orang-orang yang sampaikan. Kira-kira bagaimana nih tanggapan? Kalau dari saya nggak percaya. Gitu ya Pak? Iya. Oke. Kok saya bisa bikin sesuatu membina orang? Oke Pak. Bagi saya unbelievable. Karena saya bukan ahli penyembuh. Iya. Nah, tapi kebetulan diberikan resepi atau resep, terus bisa menyembuhkan orang. Dan kayaknya hampir setiap hari ada yang mengatakan kepada saya, sembuh ini, sembuh itu, sembuh ini, sembuh itu. Dan waktu saya kenalan sama istri, ternyata dia selamat dari COVID gara-gara pakai kutus-kutus. Wah, mungkin menarik nih. Boleh diceritain ya Pak ya? Bu Rifa bisa cerita tentang pengalamannya waktu COVID dulu itu. Iya, boleh. Jadi sebelum kenal dengan Bapak, tahun 2019 itu saya sudah pakai minyak kutus-kutus. Nah, saya kan punya langganan urut ya di rumah itu. Langganannya itu sudah 10 tahun gitu ya. Biasanya kita kusuk itu pakai minyak zaitun, baby oil, nah seperti itu. Nah, kemudian dia datang ke saya, Ibu coba deh ini minyak kutus-kutus. Nah, saya itu kan paling nggak suka aroma yang jamu-jamuan seperti itu kan nggak suka. Karena kemarin itu sempat ditawarin tukang urut saya ini ngotot
udah Bu, coba kalau Ibu nggak merasa nyaman, nggak merasa enak, itu udah nggak usah pakai lagi, ini nggak usah bayar, saya kasih deh gitu. Dan kebetulan kemarin itu kan saya namanya dulu saya aktif di kantor yang seharian duduk berjam-jam ya, suka sakit nih pinggang sebelah kiri. Jadi saya coba rasain dulu nih sakit pinggangnya, sebaik dibalut, loh ini malam saya bisa tidur gitu ya. Biasanya anak-anak tuh kalau saya mau tidur tuh pasti tuh bergilir tuh kusut mamanya dulu sampai tidur baru boleh tidur mereka. Nah sekarang udah saya pakai beberapa kali, sekali aja gitu kan malah saya kok nyenyak gitu kan, kok enak gitu. Terus pada saat itu ya masa COVID tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, gitu kan. Jadi teman-teman itu udah heboh beli vitamin C, beli ini apa segala macam. Nah, saya kan punya asam lambung nih. Ya begitu saya ikutin langsung asam lambung saya naik, saya masuk rumah sakit, kena injeksi asam lambung segala macam, saya tuh nggak bisa konsumsi. Akhirnya saya ngomong nih sama ini kan sama urus ini gimana nih, sementara saya kan harus kerja ketemu nasabah segitu banyak setiap hari, udah pakai masker, pakai face shield, kemudian pakai akrilik lagi segala macam, itu ada sampai 3-4 kali yang terpapar bolak-balik. Bahkan di dalam ruangan saya itu ada 6 orang, 1 orang meninggal, 2 orang itu 3 bulan baru sembuh, paru-parunya sudah putih segala macam lah gitu ya, dan berkali-kali terpapar. Nah saya itu karena nggak bisa minum vitamin C dan segala macam, susu beruang apa yang dibilang orang itu tuh saya tuh nggak bisa karena asam lambung. Saya pakai minyak mau pagi sebelum pergi kerja ya, aktivitas kemudian tidur saya pakai terus itu. Nah alhamdulillah ada yang sampai 4 kali meninggal dunia, itu satu orang saya gitu ya, satu ruangan itu. Saya tuh nggak kenapa-kenapa sampai mereka bilang, saya dipanggil nih sama pimpinan saya. Bu, ibu itu pakai obat apa, ibu ada ilmu sakti ya? Sampai sebegitunya. Saya nggak sadar kalau saya tuh memang pakai minyak kutus-kutus mungkin itu, tapi saya nggak sadar. Saya pakai apa ya gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya mikir apa ini gitu kan, apa ini yang saya pakai. Jadi teman-teman itu kalau saya udah lewat pasti wanginya Bu Rifa, wangi minyak kutus-kutus gitu. Jadi ya alhamdulillah tuh ya itu berkat minyak kutus itu saya tuh kayak jadinya diselamatkan, kemudian percaya diri juga gitu. Jadi ya seperti itu, apalagi kita itu kan udah ngerasain nih sendiri ya. Begitu misalnya orang menanya ke kita tuh pede jelasinnya karena kita udah merasakan sendiri. Nah kemudian teman-teman juga banyak yang nge-report ke saya, Bu saya sakit kemarin mau operasi nih kista, saya balurin mungkin sebulan 2 bulan, akhirnya saya ke dokter lagi, dokternya juga bingung nih kok kistanya nggak jadi dokter sih, kok muncul segala macam tuh. Sebenarnya banyak yang nge-report ke kita seperti itu. Jadi ini memang ceritanya sendiri sudah ya, kembali lagi memang sudah pengalaman pribadi. Jadi kalau mau cerita pun ya memang itu sudah dirasakan begitu. Dan ya. itu fantastik kan. Iya. Jurifa ini bagi saya sendiri terkejut. Iya Pak. Tapi saya ingat betul waktu bulan Maret kalau tidak salah 2020. Iya Pak. Saya itu dengan PD-nya bilang di sebuah acara TV, kalau Anda semua pakai kutus-kutus saya jamin Anda tidak kena COVID. Tapi itu sambil karena belum terjadi ya. Apakah saya ngomong benar atau tidak benar, ternyata itu benar kan. Buktinya adalah Ibu Rifa gitu kan. Dan saya sendiri memang saya tantang gitu loh. Saya nggak pernah pakai masker selama masa pandemi. Pergi kemana-mana kecuali dimarahin suruh pakai masker, baru pakai masker. Jadi itu bukti juga gitu loh. Kemudian kan tahun 2021 kan Kutus-Kutus ngadain acara nih, tapi karena saya fanatik dengan Kutus-Kutus, ya saya tuh ngotot mau minta ikut nih sama kebetulan tukang urut ini reseller. Dia bilang saya ikut dong, saya bilang gitu kan, saya merasa kalau nggak ada Kutus-Kutus dibawa kemana aja ini saya tuh nggak pede. Kadang-kadang memang saya kalau ke mall gitu, nanti kita ada asam lambung ya, suka kayak tiba-tiba panik, sesak napas, tapi kalau ada ini saya tuh nyaman tuh. Makanya kemarin ngotot minta ketemu, maksudnya minta ke Bali mau ikut ulang tahun. Ternyata owner yang ngizinin, akhirnya kita komunikasi terus segala macam ya, akhirnya jadi suami istri. Ternyata jodohnya gitu. Dari minyak kutus-kutus. Jadi minyak kutus-kutus 1.
menyelesaikan masalah kesejahteraan. 2, menyelesaikan masalah percintaan. 3, ya, menyembuhkan segala penyakit, termasuk kantong kering, sama patah juga hati. Ini menarik banget ya. Jadi memang ceritanya ini sudah ya sering sekali lah didengar begitu ya Pak. Dan otomatis ini juga bisa menjadi pertimbangan banyak orang bahwa ini adalah sebenarnya kalau menurut saya ini adalah salah satu dari Indonesia yang memang seharusnya kita melestarikan. Betul. Karena kan memang dari herbal juga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memang banyak nih tumbuhan-tumbuhan yang sebenarnya khasiatnya banyak, cuma mungkin tidak semua orang bisa tahu atau menemukan. Nah, dan akhirnya adalah kutus-kutus. Iya, saya ingin ceritakan sedikit. Iya Pak. Refleksi Indonesia.